greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini akan membahas tentang LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah. Ini yang biasa teman-teman kerjakan di tahap selanjutnya di PPG dalam jabatan. Mudah-mudahan bisa jadi referensi teman-teman semua ya. Di LK 1.2 ini ada yang namanya masalah yang telah diidentifikasi, hasil eksplorasi penyebab masalah, dan yang terakhir adalah kolom analisis eksplorasi penyebab masalah. Jadi ini adalah lanjutan dari LK 1.1 yang teman-teman sudah buat kemarin. Nah, jadi di masalah yang telah diidentifikasi ini, teman-teman bisa tuliskan sesuai dengan LK 1.1 yang kemarin. Ya, misalkan saya ngambil satu identifikasi masalahnya tentang learning loss numerasi akibat dari peralihan PJJ ke PTM. Nah, di hasil eksplorasi ini ada dua kajian teman-teman. Yang pertama adalah hasil kajian literatur dan yang kedua adalah hasil wawancara. Nah, akan saya kupas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan di hasil kajian literatur, tepatnya di kolom hasil eksplorasi ini teman-teman bisa download jurnal-jurnal atau buku yang berkaitan dengan learning loss-nya atau berkaitan dengan masalah yang telah diidentifikasi teman-teman semua. Nah, kemudian di hasil kajian literatur ini saya contohkan ambil dari jurnal nih teman-teman ya. Nah, pertama ini bisa dikatakan atau dituliskan menurut Sartika Ayu misalkan. Nah, karena jurnalnya yang tulis oleh Sartika Ayu. Nah, jurnalnya volume berapa, nomor berapa, tahun berapa, halaman keberapa. Nanti di jurnalnya itu ada teman-teman tentang volume berapa dan dia jurnalnya jurnal apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat kalau nggak di paling atas judul, biasanya dia dekat dengan abstraknya. Nah, di sini menurut Sartika ceritain teman-teman, rendahnya kemampuan siswa dalam pengetahuan dan keterampilan secara akademik karena kurangnya maksimal proses pembelajaran di masa kebiasaan baru. Ini kebiasaan baru berarti kan antara PJJ ke PTM ya teman-teman ya. Terutama pada pelajaran matematika, materi KPK serta FPB. Nah, di sini kan saya ambilnya numerasi nih, learning loss-nya di numerasi. Oke. Nah, kemudian dia katakan bahwa pada saat siswa kelas 4 mengalami kesulitan untuk memahami konsep baru nih, materi KPK serta FPB di masa kebiasaan baru, waktu pelaksanaan yang sangat singkat nih penyebabnya. Waktu pelaksanaan sangat singkat, pembelajaran tatap mukanya terbatas sehingga siswa harus belajar sendiri di rumah, tetapi tidak semua siswa ketika di rumah belajar. Jadi memang di sini menurut Sartika Ayu dalam jurnal itu adanya learning loss-nya di materi FEB dan KPK. Nah, waktu pelaksanaannya singkat dan terakhir ini adalah siswa itu tidak semua belajar ketika PTT atau PJM-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya bisa teman-teman baca lagi di jurnalnya. Nah, yang kedua ini jurnalnya punyanya Anti Mutmainah dan Siti Rohmah. Jurnalnya Kewarganegaraan volume 6 nomor 1 Juni, ini tanggalnya 1 Juni 2022. Nah, Anti Mutmainah dan Siti Rohmah ini menguatkan bahwa kegiatan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 yang dilakukan secara daring dapat membosankan bagi anak sehingga banyak anak yang dapat mengalami fenomena learning loss, sehingga pendampingan kegiatan proses pembelajaran secara daring perlu dilakukan sebagai bentuk untuk meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif. Kalau misalkan teman-teman waktu S1 ini biasanya ada di referensi atau misalkan kajian sebelumnya. Nah, itu bisa teman-teman seperti itu mencari referensinya ya teman-teman. Jadi nomor 3, nomor 4 bisa teman-teman tambahkan kalau misalkan referensinya banyak ya. Nanti tinggal tambahkan ke bawah. Ini saya baru 2, nanti ketiga 4-nya silakan teman-teman cari. Nah, kemudian setelah dari hasil kajian literatur kita ke hasil wawancara. Di hasil wawancara ini teman-teman bisa hasil wawancara guru, kepala sekolah, pengawas atau misalkan ahli yang dalam bidang pendidikannya. Nah, setelah wawancara apa yang dikatakan teman-teman atau dipertanyakan teman-teman kepada ahli tersebut atau kepada guru tersebut, ini teman-teman tuangkan di sini. Misalkan teman-teman sudah nih daftar pertanyaannya sudah dibuat. Nah, kemudian hasilnya itu bisa misalkan ya di saya 1, siswa lebih banyak main daripada belajar di rumah. Lingkungan di rumah memungkinkan anak tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ini hasil dari wawancara gurunya atau wawancara kepala sekolahnya. Kebetulan ini hasil wawancara guru ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, minimnya sarana HP yang dimiliki siswa. Yang ketiga adalah siswa yang memiliki HP
kebanyakan tidak memiliki jaringan internet. Jadi yang ini minimnya sarana HP, berarti tidak semuanya nggak punya HP, tapi ada beberapa yang tidak punya HP. Nah, ketika yang punya HP, diberikan lagi nih teman-teman pernyataan di bawah, yang memiliki HP kebanyakan tidak memiliki jaringan atau kuota internetnya tidak ada. Nah, karena apa? Bisa jadi mereka kalangan masyarakat menengah ke bawah nih teman-teman ya, dan yang membeli kuotanya berarti kan ada yang belum mampu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang nomor 4 yang terakhir itu adalah banyaknya siswa yang ditinggal oleh orang tuanya bekerja, jadi anaknya bersama neneknya, yang neneknya belum mengerti teknologi. Banyak kan misalkan teman-teman punya siswa yang ternyata siswanya itu dititipkan ke neneknya karena kedua orang tuanya bekerja keluar kota misalkan. Nah, kemudian neneknya ini kan tidak punya HP atau tidak ngerti tentang WA grup dan lain sebagainya. Ini salah satu referensi wawancara kepada guru. Nah, bisa teman-teman referensinya kepada kepala sekolah dan lain sebagainya. Ini ada 4. Kemudian ke atas di sini di kolom yang keempat itu adalah analisis eksplorasi penyebab masalah. Jadi di analisis eksplorasi penyebab masalahnya apa? Dari semua kajian hasil eksplorasi ini, dari hasil kajian literatur sampai dengan hasil wawancara. Nah, terdapatlah 3. Setelah dianalisis kembali masalah learning loss numerasi akibat peralihan penjajah ke PTM disebabkan oleh apa? 1. Waktu belajar tidak teratur seperti di sekolah. Nah, ini berarti kan ini ambil dari mana? Ini ngambilnya dari hasil eksplorasi ini ya teman-teman ya. Kemudian nomor 2 ini lebih banyak bermain dengan temannya daripada belajar. Yang ketiga adalah sarana dan prasarana seperti HP dan kuota internet yang belum dimiliki siswa. Nah, jadi adanya keterkaitan atau berkesinambungan antara kolom 1, kemudian kolom 2 sampai kolom ke terakhir gitu ya teman-teman ya. Jadi identifikasi masalahnya apa, kemudian dieksplorasi menurut kajian literatur dan hasil wawancara guru atau kepala sekolah dan lain sebagainya. Kemudian kalau sudah ada hasil eksplorasinya baru dituangkan ke analisis eksplorasi penyebab masalah. Di sini seperti ini. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa jadi referensi teman-teman semua. Tetap semangat pejuang Cerdik, mudah-mudahan Allah mudahkan di tahun ini teman-teman semua lulus sampai akhir. Hai teman-teman semua, bisa bergabung bersama kelas belajar dan penampilan bersama kami. Di sini ada keuntungannya, teman-teman bisa baca termasuk ke dalam buku Bang Soal Lulus UP PPG dalam Jabatan. Ini khusus untuk teman-teman PGSD ya. Silakan teman-teman bisa masuk ke grup pendampingan kami, belajar dan kita sama-sama lulus di PPG dalam Jabatan 2022 ini. Terima kasih, silakan teman-teman untuk bergabung.